Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Mantap jiwa, mantap jiwa. Oke, sahabat matematika, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang lingkaran, yaitu saya ambil dari buku paket kelas 6 SD halaman 59. Nah, pada video kali ini akan dibahas mengenai unsur-unsur yang ada pada lingkaran, yaitu menyangkut masalah jari-jari, keliling, diameter, tali busur, apotema, juring, dan tembereng. Kemudian dibahas juga soal-soal tentang keliling dan luas lingkaran. Oke sahabat matematika, agar kamu lebih paham lagi, tonton video ini sampai habis, jangan di skip dan diperhatikan langkah-langkahnya dengan baik. Oke, kita langsung ke videonya sekarang. Mantap jiwa. Nah, adik-adik, sahabat matematika, di sini saya punya contoh beberapa lingkaran. Sekarang mari kita amati. Di sini ada gambar hula hoop, roda sepeda, jam dinding, dan biang lala. Tentunya beberapa lingkaran ini tidak asing lagi bagi kalian dan merupakan permainan kalian sehari-hari. Nah, di dalam lingkaran ada beberapa unsur yang akan kita pelajari, seperti jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tembereng, juring, dan lain-lain. Oke, sekarang saya akan membuat gambar lingkaran. Simsalabim, abrakadabra. Oke, ini adalah gambar lingkaran. Nah, sahabat matematika, lingkaran seperti yang sudah kita ketahui, seperti roda sepeda, jam dinding, hula hoop, ya, dan biang lala. Nah, ini ada saya buat gambar lingkaran dan di tengah-tengah sini ada titik. Titik ini itu namanya titik pusat atau dilambangkan dengan P. Nah, sahabat matematika, unsur-unsur lingkaran ini agar benar-benar dipahami dan benar-benar dimengerti dan diingat agar kamu tidak kesulitan dalam menjawab soal-soal tentang lingkaran. Oke? Kemudian selain ada titik pusat, ada garis yang menghubungkan dari pinggir lingkaran ke pinggir lingkaran dan melalui titik pusat, itu namanya diameter lingkaran. Kemudian ada garis lagi yang menghubungkan titik pusat ke lingkaran, itu namanya jari-jari lingkaran, dilambangkan dengan huruf R. Kemudian ada garis melengkung, perhatikan gambar saya buat berwarna merah, ini namanya busur lingkaran atau dilambangkan dengan B kecil. Kemudian ada garis yang menghubungkan dari ujung busur ke ujung busur. Di sini saya buat berwarna merah. Ini namanya tali busur atau disingkat TB, ya. Kemudian ada garis yang menghubungkan titik pusat ke tali busur. Saya buat berwarna hijau. Ini namanya apotema atau dilambangkan A kecil. Nah, itu unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Coba diingat lagi, ada titik pusat, ada diameter, ada jari-jari, ada busur, ada tali busur, dan ada apotema. Selain ke-6 unsur tersebut, masih ada unsur yang lain. Perhatikan lingkaran yang di bawah. Ada daerah yang saya atsir berwarna biru. Perhatikan ke lingkaran yang bawah. Ini namanya tembereng atau disingkat T besar. Kemudian ada daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Ini saya atsir berwarna kuning, namanya juring atau disingkat J besar. Nah, sahabat matematika, itulah unsur-unsur yang ada pada lingkaran.
Silakan dipahami lagi, diingat-ingat lagi apa yang disebut dengan tali pusat, titik pusat, apa yang disebut dengan diameter, apa yang disebut dengan jari-jari, apa yang disebut dengan busur, apa yang disebut dengan tali busur, apa yang disebut dengan apotema, apa yang disebut dengan tembereng, dan apa yang disebut dengan juring. Nah, pada lingkaran yang paling sering digunakan adalah diameter dan jari-jari. Ingat, diameter itu panjangnya 2 kali jari-jari. Diameter panjangnya 2 kali jari-jari. Oke, kalau sudah paham, sekarang ayo kita mencoba. Apakah yang kamu ketahui tentang yang pertama, apotema? Apotema tadi digambar berwarna hijau. Ini yang namanya apotema. Jadi apotema adalah garis terpendek yang menghubungkan titik pusat ke tali busur. Yang B, jari-jari. Jari-jari di sini saya gambar berwarna kuning. Jadi apa yang dimaksud dengan jari-jari? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke lingkaran. Yang C, busur. Apa yang dimaksud dengan busur? Pada gambar ini, busur saya buat berwarna merah. Apa kesimpulannya? Busur adalah garis lengkung yang ada pada lingkaran, ya. Busur itu bisa setengah lingkaran, bisa sebagian dari lingkaran, bisa juga seluruh lingkaran. Itu namanya busur. Oke, sekarang kita jawab soal yang nomor 2. Apa yang kamu ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Perhatikan gambar di samping. Ini gambarnya sama seperti gambar yang saya buat tadi. Di sini ada daerah yang berwarna merah dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Itu namanya juring, singkat dengan J. Kemudian ada garis yang menghubungkan dari pinggir lingkaran ke pinggir lingkaran. Ini namanya adalah tali busur. Ingat ya, tali busur. Kemudian ada garis pendek yang menghubungkan dari titik pusat ke lingkaran. Ada 1, 2, dan 3. Itu namanya adalah jari-jari. Kemudian ada garis yang menghubungkan dari pinggir lingkaran ke pinggir lingkaran dan melalui titik pusat. Itu namanya diameter lingkaran, atau disingkat dengan D. Kemudian ada garis melengkung pada lingkaran yang dihubungkan oleh tali busur. Itu namanya busur. Jadi pada lingkaran ini ada beberapa unsur yang bisa diketahui, yaitu juring, jari-jari, diameter, tali busur, dan busur. Oke, sekarang soal yang nomor 3. Sebutkan banyak jari-jari pada roda di bawah ini. Oke, tinggal kita hitung saja ada berapa jari-jarinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi ada 22 jari-jari. Oke, soal yang keempat. Jelaskan perbedaan tentang A, tali busur, dan diameter. Oke, tadi kalau tali busur itu adalah garis yang menghubungkan dari pinggir lingkaran ke pinggir lingkaran, tetapi tidak melalui titik pusat. Kalau diameter, garis yang menghubungkan dari pinggir lingkaran ke pinggir lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi bedanya di situ ya. Kalau tali busur tidak melalui titik pusat, kalau diameter melalui titik pusat. Oke. Yang B, tembereng dan juring. Kalau tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Yang C, busur dan keliling lingkaran. Oke. Kalau busur
itu hanya sebagian dari tepi lingkaran atau garis melengkung pada tepi lingkaran. Kalau keliling yaitu seluruh bagian tepi lingkaran. Kemudian apotema dan jari-jari yang D. Kalau apotema itu garis terpendek yang menghubungkan titik pusat ke tali busur. Kalau jari-jari, garis yang menghubungkan adalah titik pusat dan lingkaran. Oke. Sekarang soal yang kelima. Dayu pergi ke sebuah supermarket untuk membeli teflon. Pada teflon tertulis 24 cm. Apakah artinya? Dapatkah kamu menentukan panjang jari-jari teflon tersebut? Oke. Sekarang kalau kamu beli teflon itu ada tulisan 24 cm. Itu artinya panjang diameternya adalah 24 cm. Nah, kalau panjang diameternya 24 cm, maka jari-jarinya adalah 24 dibagi 2. Maka jari-jarinya adalah 12. Oke. Mantap jiwa. Nah, sekarang kalau kalian sudah memahami apa itu unsur-unsur lingkaran, sekarang kita akan belajar masalah keliling dan luas lingkaran. Oke. Sekarang kita pahami dulu keliling itu apa. Keliling itu artinya seluruh bagian tepi lingkaran. Oke. Kalau luas artinya seluruh bagian yang berada di dalam lingkaran. Jadi kalau keliling itu namanya pinggir. Kalau luas itu artinya yang di bagian dalam. Oke. Nah, sebelum kita belajar masalah keliling dan luas lingkaran, ada satu konstanta yang disebut dengan pi. Ini lambangnya. Ini dibaca dengan pi, ya. Yaitu perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran. Kalau ditulis pi sama dengan K dibagi D. K itu adalah keliling, D itu adalah diameter. Sehingga nilai pi adalah 22/7 atau pi sama dengan 3,14. Jadi nilai pi itu ada dua macam. Yang pertama 22/7 itu dipakai kalau jari-jari maupun diameter lingkaran itu bisa dibagi 7, misalnya 14, 24, 28, 35 dan sebagainya. Jadi kalau jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7, kita pakai pi-nya 22/7. Tapi kalau jari-jari dan diameternya tidak bisa dibagi 7, kita pakai pi sama dengan 3,14. Nah, tadi pi sama dengan K dibagi D. K itu adalah keliling, D itu adalah diameter. Sehingga kalau kita mau mencari keliling lingkaran, maka rumusnya K sama dengan pi dikali D. Tinggal kita balik ya. Kalau pi sama dengan K dibagi D, kalau mencari K berarti pi dikali D. Oke. Bagaimana kalau diketahui jari-jari? Maka rumusnya K sama dengan 2 dikali pi dikali R. R itu adalah jari-jari. Karena diameter itu panjangnya 2 kali jari-jari, maka diameter bisa diganti menjadi 2 dikali R. Maka di sini rumusnya menjadi K sama dengan 2 dikali pi dikali R. Nah, sudah dapat rumus keliling lingkaran ada dua macam. Yang pertama K sama dengan pi dikali D. Yang kedua K sama dengan 2 pi dikali R. Rumus ini kita pakai sesuai dengan yang diketahui pada soal. Kalau soalnya diketahui diameter, maka kita pakai rumus yang atas ini. Tapi kalau soalnya diketahui jari-jari, kita pakai rumus yang bawah. Oke, setelah kita dapat rumus keliling, sekarang kita akan mencari rumus luas lingkaran. Nah, perhatikan ini ada lingkaran. Lingkaran ini sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian kita potong seperti gambar ini menjadi potongan kecil-kecil, beberapa juri. Kemudian potongannya kita susun seperti gambar ini. Jadi potongan-potongan kecil tadi kita susun sehingga bentuknya seperti jajar genjang. Nah,
Ini dari atas ke bawah itu sama dengan jari-jari lingkaran. Dari pinggir sini ke pinggir sini itu sama dengan setengah keliling lingkaran, karena setengahnya lagi ada di bagian atas. Nah, di sini kita potong lagi, kemudian kita tempel di ujung sini, maka gambarnya seperti ini. Ini hasil potongan tadi, kita tempel di ujung sini sehingga gambarnya berbentuk persegi panjang. Nah, ingat persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Lebarnya sama dengan jari-jari, panjangnya sama dengan setengah dari keliling lingkaran. Karena kenapa hanya setengah? Karena setengahnya ada di bagian atas. Jadi kalau keliling lingkaran 2pi kali R, kalau setengahnya berarti pi kali R. Maka kalau luas persegi panjang pi kali R kali R, sehingga luas lingkaran tadi bisa kita tulis L sama dengan pi kali R pangkat 2. Nah, ini rumusnya pi kali R pangkat 2. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan rumus keliling lingkaran dan rumus luas lingkaran. Sekarang kita masuki contoh soal. Ayo mencoba. Oke, sekarang kita akan bahas soalnya yang diambil dari halaman 75. Nah, di sini soalnya hitunglah keliling lingkaran berikut. Oke, di sini ada 3 lingkaran, nomor A, nomor B, dan nomor C. Yang nomor A ini diketahui diameternya adalah 28. Yang nomor B diketahui jari-jarinya adalah 17. Yang nomor D diketahui diameternya 35. Jadi kita perhatikan lambangnya. Kalau D itu artinya diameter, kalau R itu artinya jari-jari. Oke. Kita jawab yang A. Ingat, D-nya adalah 28. Apakah 28 bisa dibagi 7? Iya, karena 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Maka kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Rumusnya tadi K sama dengan pi dikali D. Kita gunakan pi-nya 22/7 dikali D-nya 28. Agar mudah mengalikannya, kita bagikan dulu 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Sehingga 22 dikali 4 yaitu 88 cm. Jadi sudah dapat keliling lingkaran yang nomor A adalah 88 cm. Sekarang yang B. Di sini diketahui jari-jari, maka rumusnya adalah K sama dengan 2 kali pi kali R, karena diketahui jari-jari. Nah, 17 itu tidak bisa dibagi 7, sehingga kita gunakan pi-nya 3,14, sehingga 2 dikali 3,14 dikali 17 yaitu 106,76 cm. Oke, sekarang kita jawab yang C. Di sini diketahui diameter, maka rumusnya K sama dengan pi dikali D. Sama dengan, karena 35 itu bisa dibagi 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7 dikali dengan 35 nilai D. Kita bagikan dulu 35 dengan 7, hasilnya adalah 5. Maka 22 dikali 5 hasilnya adalah 110 cm. Oke, mantap jiwa. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ini diketahui keliling lingkaran, yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran. Kita jawab dulu. Yang pertama, keliling lingkaran rumusnya 2 dikali pi dikali R. Karena di soal ini ditanyakan jari-jari, maka kita gunakan R. Ya. Karena yang ditanyakan jari-jari, rumus ini kita ubah dulu menjadi 2R sama dengan K dibagi pi. Kita balik ya. 2R-nya kita ubah ke depan sehingga rumusnya menjadi K dibagi pi. Oke, 2R sama dengan, tinggal kita masukkan nilai kelilingnya adalah 628, pi-nya adalah 3,14. Maka 628 dibagi 3,14 adalah 200, sehingga R sama dengan 200 dibagi 2, yaitu 100 cm. Mantap jiwa. Oke, lingkaran yang kedua.
2R sama dengan K-nya 50 dibagi Pi-nya 3,14. 2R sama dengan 50 dibagi 3,14. 50 dibagi 3,14 hasilnya adalah 15,92. Sehingga R sama dengan 15,92 dibagi 2 adalah 7,96 cm. Mantap jiwa. Kita lanjut ke lingkaran yang ketiga. Lingkaran yang ketiga diketahui kelilingnya adalah 132, maka 2R sama dengan 132 dibagi 22/7. Karena 132 bisa dibagi 7, maka Pi-nya kita gunakan 22/7. Nah, kita balik karena pembagian pecahan bisa diubah menjadi bentuk perkalian dengan cara pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga 2R sama dengan 132 dikali 7 dibagi 22. Maka 132 dibagi 22 hasilnya adalah 6. Sehingga 2R sama dengan 6 kali 7. 2R sama dengan 42. R sama dengan 42 dibagi 2 adalah 21. Mantap jiwa. Oke, silahkan dipahami lagi. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Hitunglah keliling bangun berikut. Yang A, ini diketahui setengah lingkaran, kemudian ditambah lagi dengan persegi panjang. Sehingga kelilingnya K sama dengan, di sini diketahui setengah lingkaran dan diameternya 5. Kalau satu lingkaran, kelilingnya adalah Pi dikali D. Kalau setengah lingkaran, berarti harus dibagi 2. Maka Pi kali D dibagi 2. Kemudian ditambah dengan garis yang bagian bawah sini. Perhatikan ke layar, 2 cm. Ditambah yang bagian atas, 2 cm. Ditambah yang bagian depan sini sama dengan diameter, yaitu 5 cm. Sehingga K sama dengan, Pi-nya kita pakai 3,14 karena 5 tidak bisa dibagi 7, dikali D-nya sama dengan 5 dibagi 2 ditambah 9. 2 tambah 2 4 tambah 5 9 ya. Sehingga hasilnya adalah 7,85 ditambah 9 sama dengan 16,85 cm. Jadi langkah-langkahnya kita cari dulu keliling setengah lingkaran, kita tulis rumusnya, ditambah 2 ditambah 2 ditambah 5. Kemudian 3,14 dikali 5 dibagi 2 hasilnya adalah 7,85 ditambah 9 hasilnya 16,85 cm. Oke. Soal yang B, perhatikan sini ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Lingkaran besar itu jari-jarinya dan sini 7 dan sini 7, berarti 7 tambah 7 14. Maka jari-jari lingkaran besar adalah 14 dan jari-jari lingkaran kecil adalah 7 cm. Kemudian ditambah lagi dengan panjang ini 7 cm, panjang ini 7 cm. Sehingga K sama dengan, nah kalau kita gunakan jari-jari, keliling satu lingkaran adalah 2 PR. Kalau setengah lingkaran berarti kita bagi 2, tinggal Pi kali R. R ini adalah lingkaran besar, ditambah setengah keliling lingkaran kecil, ditambah 7, ditambah 7. Oke, karena jari-jarinya 14 dan 7 itu bisa dibagi 7, maka kita gunakan Pi-nya adalah 22/7. Maka kita tulis 22/7 kali 14, ini jari-jari lingkaran yang besar. Kemudian kita tambah dengan lingkaran kecil, yaitu 22/7 dikali 7, ini jari-jari lingkaran yang kecil. Kemudian ditambah dengan 7 tambah 7 14. Sehingga kita hitung dulu, 14 kita bagikan dulu dengan 7, hasilnya adalah 2. Sehingga kelilingnya adalah 44
lingkaran yang kecil 7 bagi 7 habis, berarti kelilingnya adalah 22 tambah 14 sehingga hasilnya menjadi 80 cm. Oke, mantap jiwa. Kemudian soal yang C. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini hanya ada 1/4 lingkaran. Dan jari-jarinya adalah 10 cm. Maka kelilingnya adalah 2pi dikali R dibagi 4. Karena lingkarannya cuma ada 1/4. Kemudian kita masukkan nilainya. 2 dikali 3,14 dikali 10 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 15,7 cm. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajari lagi dengan baik agar kamu benar-benar paham. Mantap jiwa. Nah, sekarang kita akan membahas soal tentang luas lingkaran, yaitu halaman 82. Sekarang kalian perhatikan soal nomor 1. Yang A, hitunglah luas lingkaran yang diameternya 21. Hitunglah luas lingkaran yang diameternya 21. Oke. Kalau ada diameter, berarti kita gunakan rumus L sama dengan 1/4 dikali pi dikali d pangkat 2. Ini kalau dia diketahui diameter. Maka rumusnya 1/4 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. Pangkat 2 itu artinya perkalian berulang. Sehingga dikali 21 kali 21. 21 itu adalah diameter ya. Sehingga kita bagikan dulu 21 dibagi 7, hasilnya adalah 3. Maka L sama dengan 1 dikali 22 dikali 3 dikali 21, hasilnya adalah 1386 dibagi dengan 4. Maka L sama dengan 346,4 cm pangkat 2. Oke. Sekarang soal yang B. Ketahui jari-jarinya adalah 21, bisa dibagi 7, maka kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Sehingga L sama dengan pi dikali R pangkat 2. Oke, kita masukkan nilai pi-nya adalah 22/7, R-nya adalah 21 dikali 21. 21 dibagi 7 adalah 3. Sehingga luasnya sama dengan 22 dikali 3 dikali 21. Maka L sama dengan 1386 cm pangkat 2. Oke. Kita lanjut soal yang nomor C. Jari-jarinya adalah 30. 30 itu tidak bisa dibagi 7. Maka L sama dengan pi dikali R pangkat 2. Pi-nya kita gunakan 3,14 dikali 30 dikali 30. Maka hasilnya adalah 2826 cm pangkat 2. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Diketahui luas lingkaran 1386. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut? Oke. Kita gunakan dulu rumus lingkaran. L sama dengan pi dikali R pangkat 2. Ini rumus lingkaran. Rumus ini kita ubah lagi. Karena yang ditanyakan adalah jari-jari, maka R pangkat 2 sama dengan L dibagi pi. Kita balik ya. R-nya di depan, maka L dibagi dengan pi. Maka kita masukkan nilainya. R pangkat 2 sama dengan luasnya adalah 1386 dibagi dengan pi. Pi-nya kita gunakan 22/7 karena 1386 bisa dibagi 22. R pangkat 2 sama dengan, kita balik menjadi bentuk perkalian, yaitu 7/22. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. R pangkat 2 sama dengan 1386 kita kalikan dulu dengan 7, kemudian dibagi 22, hasilnya adalah 441. Maka R sama dengan akar dari 441, yaitu 21. Oke, sahabat matematika,
sudah didapat. Nilai jari-jarinya adalah 21 cm. Mantap jiwa. Oke, sekarang kita akan bahas soal yang nomor 3. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 942 cm. Hitunglah A diameter. Dari rumus lingkaran, K sama dengan Pi dikali D, sehingga kalau mencari D sama dengan K dibagi Pi. Nilai K-nya adalah 994, nilai K-nya adalah 94,2 dibagi nilai Pi-nya adalah 3,14, sehingga didapat nilainya adalah 30 cm. Yang B ditanyakan jari-jari. Ingat, jari-jari adalah setengah dari diameter. Berarti setengah dari 30. N sama dengan D dibagi 2 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Yang C ditanyakan luas lingkaran. L sama dengan Pi kali R pangkat 2. Pi nya adalah 3,14, R nya adalah 15 pangkat 2, berarti 15 kali 15, sehingga didapat L sama dengan 706,5 cm. Oke, sahabat matematika, demikianlah video kali ini. Semoga bisa dipahami dan video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya agar teman-temannya juga bisa belajar. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, like dan komen yang bermanfaat. Dan jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Salam matematika, mantap jiwa.